Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran secara daring pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, yang kelak bisa menuntun kita menuju kesuksesan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Ala dunya fi kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. Baiklah, kita bisa melanjutkan pembelajaran materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang membuat desain awal jaringan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan sedikit tentang poin awal tentang jenis-jenis jaringan. Sekarang kita bahas tentang uraiannya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang local area network atau disingkat dengan LAN. Ini merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan workstation dalam kantor, suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Jadi untuk lingkup yang lebih kecil yang kita gunakan LAN yang pertama ini adalah. Dan yang berikutnya adalah Metropolitan Area Network atau disingkatkan MAN. Panjangan dari Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan ini biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Jadi ini adalah lingkupnya, di atasnya LAN. Nah, berikutnya yang ketiga adalah Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Jadi ini lingkupnya lebih luas lagi, di atasnya LAN dan di atasnya MAN. Jadi lingkupnya lebih luas lagi. Yang berikutnya adalah jaringan di atasnya, yaitu internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini. Seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Nah, keinginan seperti itu memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut dengan gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, kumpulan jaringan yang terkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Yang berikutnya adalah wireless LAN. Ini sudah kata-kata yang sudah sering kita dengar, yaitu wireless LAN, jaringan tanpa kabel, yang sekarang umumnya sudah universal, sudah digunakan banyak orang. Jadi penjelasannya adalah jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah, misalnya orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil,
atau bahkan pada saat di pesawat. Nah, saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang topologi jaringan. Jadi sebuah komputer yang dinamakan jaringan itu ada beberapa tipe jaringan atau jenis topologi yang kita gunakan, istilahnya rangkaian. Nah, jadi penjelasannya adalah topologi adalah suatu cara bagaimana menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, sehingga membentuk sebuah jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah topologi bus atau bus, token ring, dan star network adalah jenis dari topologi jaringan itu. Nah, masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nanti akan kita bahas setelah slide ini. Yang pertama adalah topologi bus. Nah, ini adalah gambaran contoh simpelnya adalah bentuknya seperti ini. Nah, topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Nah, keuntungan dari topologi bus ini adalah hemat kabel, kemudian layout kabel sederhana, dan pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Nah, kerugiannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Nah, kepadatan lalu lintas pada jalur utama diperlukan repeater untuk jarak jauh. Nah, kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang berikutnya adalah topologi star. Nah, topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Nah, keunggulan dari topologi star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Nah, dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Nah, jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Nah, kelemahan dari topologi star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Nah, ringkasnya adalah keuntungan paling fleksibel, pemasangan perubahan station sangat mudah dan tidak mengganggu bagian yang lain. Kontrol secara terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan, kerugian boros kabel, perlu penanganan khusus, kontrol terhadap hub jadi elemen kritis. Nah, itu adalah beberapa kerugian dan keuntungan dari topologi star. Dan yang ketiga adalah tipe jaringan client server. Nah, server adalah sebuah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Klien itu sendiri adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Kelemahan dari client server ini adalah biaya operasional relatif lebih mahal dan diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Nah, keunggulannya adalah kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus oleh satu komputer. Dan yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti sebagai workstation. Nah, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat sebuah komputer yang bertugas sebagai administrator jaringan.
yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Nah, sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server, backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Nah, mungkin itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Durasinya saya buka sesingkat mungkin, tapi semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Saya harap setiap tugas-tugas yang saya sampaikan dikerjakan, dipelajari materinya, dicatat poin-poin pentingnya, dan kemudian dikerjakan tugasnya. Nah, silakan yang sudah hadir pada pembelajaran di kesempatan kali ini, silakan ketikkan nama pada kolom komentar, kemudian kelas, jurusan, dan tugas-tugas yang diberikan pada materi pembelajaran kesempatan kali ini. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.